Di tengah hutan lebat Gunung Rinjani, sebuah rahasia gelap terkubur. Seorang bayi yang hilang, diasuh oleh kekuatan yang tak pernah dibayangkan manusia. Apa yang tersembunyi di dalam gua itu mungkin akan mengubah segalanya? Selamat menonton. Malam itu, desa Sembalun di kaki Gunung Rinjani diselimuti kabut tebal. Hujan deras mengguyur beratap-atap bambu rumah penduduk, disertai suara angin yang menderu membawa dingin yang menusuk tulang. Kilat menyambar, menerangi pepohonan yang menjulang seperti penjaga kuno. Dalam gelap, suara tangisan bayi menggema, memecah keheningan malam. Nyai Suri, seorang ibu muda, terbangun dari tidurnya dengan perasaan tidak enak. Tangisan itu berasal dari bayinya Andra, yang baru berumur 3 bulan. Namun saat ia mengintip ke dalam ranjang kecil di samping tempat tidurnya, Andra tidak ada di sana. Selimut bayi itu terjatuh di lantai, basah oleh embusan hujan dari jendela yang terbuka. Dengan panik, Nyai Suri berlari keluar, memanggil nama anaknya. Di luar, para tetangga mulai keluar dengan obor di tangan, bingung mendengar teriakannya. Jejak kecil di tanah basah menarik perhatian mereka. Jejak kaki bayi yang mustahil dapat berjalan sendiri, diiringi jejak cakar besar yang menuju lereng hutan di kaki Gunung Rinjani. Ini ulah si harimau lahar, bisik Pak Jami, lelaki tua desa yang dikenal sebagai penjaga legenda. Harimau lahar adalah cerita kuno yang diwariskan turun-temurun. Mereka bilang, harimau ini bukan binatang biasa, melainkan penjaga roh suci Gunung Rinjani, yang kadang mengambil persembahan tanpa permisi. Nyai Suri menolak mempercayai itu. Anak kedua saya tidak peduli siapa yang membawanya. Saya akan mencarinya. Seruannya memaksa beberapa warga ikut bersamanya, meski ketakutan mulai menyelimuti hati mereka. Dengan obor dan parang di tangan, mereka mendaki lereng yang licin dan gelap. Angin membawa suara-suara aneh dari pepohonan, seperti bisikan yang mengelilingi mereka. Jejak cakar besar masih terlihat samar di tanah berlumpur, bercampur dengan bekas kaki kecil yang semakin menjauh ke arah hutan. Di tengah perjalanan, mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka berhenti. Kain kecil selimut Andra tergantung di ranting pohon berduri. Namun yang lebih menyeramkan adalah bau anyir yang tercium di udara. Salah seorang warga berbisik, "Ini bau darah." Tiba-tiba dari dalam kabut, terdengar auman panjang yang menggema seperti suara dari dalam perut bumi. Auman itu membuat obor di tangan mereka berkedip-kedip, seolah ingin padam. "Kembali, ini bukan tempat kita," teriak Pak Jami, menarik Nyai Suri yang menangis. Namun sebelum mereka bisa bergerak, kilat menyambar, menerangi sosok besar di kejauhan. Di atas batu besar di tengah hutan, seekor harimau hitam berdiri gagah. Tubuhnya besar seperti legenda, matanya bercahaya seperti bara, dan di mulutnya tergantung bayi Andra. Anehnya, bayi itu tidak menangis. Ia diam, seolah terhipnotis. Nyai Suri mencoba melangkah maju, namun harimau itu menatapnya dengan tajam, lalu mengeluarkan geraman yang membuat tanah di bawah mereka bergetar. Dalam sekejap, harimau itu melompat ke kegelapan, menghilang di balik kabut. Penduduk desa terpaku, tidak ada yang berani mengejar. Pak Jami berbicara lirih, "Bayi itu sudah dipilih oleh roh gunung, ia tidak akan kembali." Namun Nyai Suri tidak percaya. Ia bertekad untuk menemukan anaknya, meskipun itu berarti menghadapi Gunung Rinjani dan semua rahasianya yang menyeramkan. Dan dari kejauhan terdengar suara tangisan bayi, memantul dari lereng-lereng gunung, atau mungkin hanya imajinasi mereka. Malam itu, Gunung Rinjani terasa lebih gelap, lebih sunyi, dan lebih mencekam dari biasanya. Sebuah misteri telah dimulai, dan hanya waktu yang akan mengungkap nasib bayi yang hilang di tengah rahasia gunung suci itu. Fajar mulai menyingsing di Gunung Rinjani, tetapi kabut tebal masih menyelimuti lerengnya. Nyai Suri tidak tidur semalaman. Ketika penduduk desa mulai kembali ke rutinitas mereka dengan wajah muram, ia memutuskan bahwa ia tidak bisa hanya berdiam diri. Dengan hanya membawa sebuah obor dan selimut Andra yang robek, ia bertekad untuk masuk ke hutan, meski sendirian. Namun sebelum ia melangkah lebih jauh, seorang pemuda desa bernama Jaka menghentikannya. "Aku ikut," katanya singkat. Jaka dikenal sebagai pendaki yang sering menjelajahi hutan Rinjani. "Sendirian, kau hanya akan menjadi mangsa berikutnya." Dengan hanya mereka berdua, perjalanan dimulai.
Kabut yang pekat menyelimuti pepohonan, dan setiap langkah di tanah basah membawa mereka semakin jauh dari suara desa. Jejak cakar besar masih terlihat samar di jalur yang berlumpur, seolah menjadi penanda jalan ke dalam kegelapan. Suasana semakin mencekam ketika mereka menemukan tanda-tanda yang tidak biasa. Sebuah bekas cakar tertinggal di batang pohon, ukurannya lebih besar dari tangan manusia dewasa. Ini bukan harimau biasa, bisik Jaka, matanya menyapu hutan dengan kewaspadaan. Di tengah perjalanan mereka menemukan sebuah sungai kecil dengan air yang mengalir deras. Di tepinya ada bercak darah yang samar. Jaka memeriksa sekeliling, sementara Nyai Suri memegang erat selimut Andra, mencoba mencari keberanian di tengah ketakutannya. Tiba-tiba dari dalam semak-semak terdengar suara geraman rendah. Nyai Suri membeku, sementara Jaka segera menghunus goloknya. Dari balik dedaunan muncul sesuatu yang tidak mereka duga. Bukan harimau, tetapi seekor rusa kecil dengan mata liar. Rusa itu tampak ketakutan, tetapi sebelum mereka bisa mendekat, rusa itu melompat dan berlari menjauh. Jaka menghela napas lega, tetapi Nyai Suri tetap merasa ada sesuatu yang salah. Geramannya tadi lebih besar dari suara rusa itu, katanya pelan. Mereka melanjutkan perjalanan, tetapi atmosfer di hutan semakin berat. Kabut seolah bergerak mengikuti mereka, menutupi jalan yang baru saja mereka lewati. Udara terasa lebih dingin, dan suara hutan, burung, serangga, dan dedaunan mulai menghilang, digantikan oleh keheningan yang tidak wajar. Ketika mereka tiba di sebuah celah besar di antara dua batu raksasa, Jaka berhenti. Kita harus berhati-hati. Ini tempat yang sering disebut warga desa sebagai gerbang penjaga, katanya. Gerbang itu adalah lokasi yang konon menjadi jalur antara dunia manusia dan dunia roh penjaga gunung. Di saat itu, suara tangisan bayi terdengar samar di kejauhan. Nyai Suri langsung bergerak maju, tapi Jaka menariknya kembali. Tunggu, bisa jadi jebakan. Namun Nyai Suri tidak peduli. Itu Andra, aku tahu suaranya. Ia berlari ke arah suara, meninggalkan Jaka yang terpaksa mengejarnya. Ketika mereka sampai di sebuah celah yang mengarah ke gua kecil, suara tangisan itu semakin jelas. Namun pemandangan yang mereka temukan membuat darah mereka membeku. Di tengah gua ada lingkaran batu kuno dengan simbol-simbol aneh yang dipenuhi bercak darah kering. Di atasnya selimut Andra tergeletak, tetapi bayinya tidak ada. Tiba-tiba suara tangisan itu berhenti, digantikan oleh auman keras yang menggema, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Nyai Suri menoleh ke arah gua yang lebih dalam, matanya dipenuhi rasa takut dan harapan. Andra ada di sana, bisiknya, tapi Jaka tidak yakin. Kita harus pergi, ini terlalu berbahaya. Namun sebelum mereka bisa memutuskan, bayangan besar muncul di mulut gua, menghalangi cahaya yang masuk. Harimau itu kembali, tapi kali ini ada sesuatu yang aneh. Harimau itu terlihat lebih besar, dengan bulu hitamnya berkilau seperti obsidian, dan matanya bersinar seperti dua bara api yang memandang langsung ke arah mereka. Harimau itu tidak menyerang. Sebaliknya, ia melangkah perlahan, seolah memperingatkan mereka untuk tidak mendekat. Dari jauh suara lain terdengar, suara geraman lain, lebih dalam dan lebih menakutkan, yang seolah memerintah harimau itu. Nyai Suri menyadari satu hal, harimau ini bukan predator biasa. Itu hanyalah pelayan dari sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang menunggu mereka di dalam kegelapan gua. Dan ia tahu, apapun yang ada di dalam sana akan mengubah segalanya. Nyai Suri merasakan jantungnya berdegup kencang. Di depan mereka, harimau hitam itu berdiri dengan tenang, matanya menyala seperti api yang menyinari gelapnya malam. Jaka, yang biasanya tenang, tampak terperangah. Tidak ada jalan lain. Mereka terperangkap di depan gua yang tampaknya mengandung lebih dari sekadar kegelapan. Apa yang kau tunggu? Jaka bertanya dengan suara rendah. Matanya tidak pernah lepas dari mata harimau itu. Harimau itu tidak bergerak. Ia hanya berdiri, matanya seperti bisa membaca ketakutan yang terpendam dalam hati mereka. Nyai Suri merasa seluruh tubuhnya seperti membeku, namun sesuatu dalam dirinya mendorong untuk terus maju. Dia tahu bayi itu ada di dalam sana. Andra ada di dalam gua itu, dipelihara oleh sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Namun sebelum Nyai Suri bisa melangkah lebih jauh, Jaka menarik lengannya.
Kita harus pergi, bisiknya dengan wajah tegang. Ini lebih dari yang kita duga. Harimau itu tidak membiarkan mereka mundur. Tiba-tiba, ia mengeluarkan auman menggelegar, gemuruhnya terasa sampai ke tulang. Nyai Suri hampir terjatuh, tetapi berusaha mempertahankan posisinya. Kita tidak punya pilihan lain, katanya. Matanya kini penuh tekad. Andra ada di dalam sana. Dengan satu langkah cepat, Nyai Suri melangkah maju, dan tanpa disangka, harimau itu mengalihkan pandangannya dan mundur, seolah memberi jalan. Jaka hanya bisa memandang dengan heran, bingung dengan keputusan Nyai Suri yang semakin nekat. Mereka melangkah lebih jauh ke dalam gua, dengan cahaya obor yang semakin redup. Suasana di dalam gua semakin mencekam, dinding-dindingnya terbalut lumut, dan udara terasa berat, seolah menahan napasnya sendiri. Mereka berjalan lebih dalam, mendengar suara samar yang terdengar seperti bisikan angin. "Tunggu!" Jaka tiba-tiba berhenti dan menatap ke depan. Di tengah kegelapan muncul sebuah cahaya redup, seperti api yang tidak terlihat. Mereka bergerak lebih dekat, dan akhirnya sampai di sebuah ruangan besar yang terbuka. Di tengahnya ada sebuah lingkaran batu besar, dihiasi simbol-simbol aneh, yang sepertinya sudah ada sejak berabad-abad. Di atasnya tergeletak selimut Andra yang robek, tapi bayinya tidak ada. Hanya ada batu-batu yang menonjol, seolah menyembunyikan sesuatu. Tapi ini tidak mungkin. Nyai Suri berbisik, matanya melirik ke sekeliling dengan penuh ketakutan. Tiba-tiba, tanah bergetar. Suara geraman yang dalam terdengar dari kedalaman gua, menggetarkan tubuh mereka. Jaka menggenggam goloknya dengan erat, sementara Nyai Suri menghadap ke arah suara itu, dengan harapan dan ketakutan yang tak tertahankan. Dari dalam kegelapan, muncul sosok yang tidak dapat mereka bayangkan. Tidak hanya seekor harimau, tetapi sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan. Seekor makhluk setengah manusia, setengah hewan, dengan mata bersinar merah, dan tubuhnya diselubungi bulu hitam tebal. Makhluk itu melangkah perlahan menuju mereka, dengan gerakan yang lebih halus daripada seekor harimau. Nyai Suri berusaha menahan napasnya, mengingatkan dirinya bahwa dia tidak bisa mundur. "Andra," gumamnya, suaranya hampir tidak terdengar. Makhluk itu berhenti di depan mereka. Pandangannya tidak menoleh, tetapi seolah menilai keberadaan mereka. Perlahan, ia membuka mulutnya, dan suara yang keluar bukan suara makhluk biasa. Itu adalah suara yang dalam dan menggema, seolah berasal dari kedalaman bumi. "Jika kau ingin anakmu, datanglah lebih dekat." Suara itu bergema di kepala mereka. Nyai Suri merasa seolah tubuhnya tercekik oleh suara itu, namun hatinya tidak gentar. Jaka, meski ketakutan, menghunus goloknya dan berdiri di sampingnya. Namun sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, makhluk itu berbicara lagi. "Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dia telah menjadi bagian dari kami." Tiba-tiba Nyai Suri merasa ada sesuatu yang berbeda di sekelilingnya. Seluruh gua ini tampak hidup, seolah ada kekuatan kuno yang mengalir melalui setiap celah. Makhluk itu bergerak mundur, menghilang ke dalam kegelapan, dan sebelum mereka sempat berbuat apa-apa, suara langkah kaki yang berat terdengar kembali. Kaki itu datang dari arah yang berbeda. Dari balik bayangan gua, muncul sosok yang lebih besar. Seorang lelaki dengan tubuh besar, mengenakan jubah yang terbuat dari kulit hewan, dengan wajah yang tidak terlihat jelas. Di tangannya dia memegang sebuah batu besar yang berkilau, bercahaya redup. Suara tawa terdiam dalam gua yang pekat. "Selamat datang di rumah kami," kata lelaki itu dengan suara rendah. Suaranya penuh dengan kekuatan yang tak terbantahkan. Nyai Suri dan Jaka saling berpandangan. Mereka tahu bahwa ini baru saja dimulai. Gua ini bukan hanya tempat persembunyian. Ini adalah tempat di mana segala yang mereka ketahui akan diuji. Nyai Suri meski takut, tahu bahwa ini adalah titik balik. Andra ada di sini dan dia tidak bisa mundur. "Apa yang kau inginkan? Mengapa kau mengambil anakku?" Suaranya hampir tidak terdengar, tetapi terdengar jelas di antara gema gua. Lelaki itu mengangkat batu di tangannya, dan cahaya yang memancar dari batu itu semakin kuat. "Aku tidak mengambil anakmu," jawabnya dengan suara tenang, tapi penuh kekuatan. "Dia adalah bagian dari kami, dan kini dia akan membawa kita menuju kebangkitan yang sudah lama dinanti." Jaka melangkah maju, goloknya terhunus dengan tangan gemetar. "Kami tidak akan membiarkanmu melakukan apapun pada Andra,"
katanya. Meski suaranya dipenuhi keraguan, tapi lelaki itu hanya tersenyum. Senyuman yang aneh, hampir tidak manusiawi. Kalian tidak mengerti, ini bukan hanya soal Andra. Ini tentang kelanjutan kehidupan yang sudah lama dilupakan oleh dunia manusia. Dia akan membuka gerbang. Sebelum mereka bisa bereaksi, tanah di bawah mereka bergetar dan seluruh gua mulai bergema. Batu-batu di sekitar mereka mulai bergerak, menyusun diri menjadi sebuah lingkaran besar yang mengelilingi mereka. Cahaya batu yang dipegang lelaki itu semakin terang, dan tiba-tiba suasana di sekitar mereka berubah. Dari kegelapan muncul sosok lain, seorang wanita yang terlihat seperti hantu, dengan kulit putih pucat dan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Ia bergerak tanpa suara, seolah-olah berjalan di atas udara. Mata wanita itu terbuka perlahan, mengungkapkan dua bola mata hitam pekat yang mengarah langsung ke Nyai Suri dan Jaka. Dia akan membawa kalian ke tempat yang jauh lebih gelap. Suara wanita itu berbisik, meski hanya terdengar dalam pikiran mereka. Jaka mundur sedikit, namun Nyai Suri melangkah maju, seolah terpesona oleh suara itu. "Apa yang dimaksud dengan gerbang?" tanyanya, matanya penuh dengan kebingungan dan ketakutan. Lelaki itu menurunkan batu di tangannya, dan cahaya itu meredup. Gerbang yang membuka jalan bagi mereka yang telah terlupakan. Sebuah dunia di mana kekuatan sesungguhnya berdiam, dan Andra adalah kunci menuju itu. Seiring dengan kata-katanya, gua itu mulai bergetar lebih keras, dan suara desisan aneh terdengar dari dalam batu-batu di sekitar mereka. Batu-batu itu mulai terbelah, dan dari dalamnya muncul sebuah celah yang cukup besar untuk dimasuki. Di dalam celah itu, ada cahaya berwarna biru muda yang berkilauan, seolah mengundang mereka. Nyai Suri merasakan hatinya berdebar. Sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, sedang menunggu di balik celah itu. Namun, ada juga ketakutan yang dalam. Apa yang akan mereka temui jika mereka melangkah lebih jauh? Andra, atau sesuatu yang lebih mengerikan? Lelaki itu mengangguk pelan, seolah memahami ketakutan Nyai Suri. Tidak ada pilihan lain. Kalian akan tahu apa yang sebenarnya terjadi ketika Andra memulai perjalanan ini. Tapi sekali kalian masuk, tidak ada jalan kembali. Sebelum mereka bisa membuat keputusan, suara auman harimau terdengar dari jauh. Itu adalah suara yang familiar, harimau hitam yang pertama kali mereka temui. Namun, kali ini auman itu terdengar lebih kuat, lebih mendalam, seperti suara dari dunia yang lebih jauh. Nyai Suri merasakan dorongan kuat untuk melangkah ke celah itu, meskipun ketakutannya semakin dalam. Andra ada di sana, dan dia tidak bisa membiarkan anaknya terperangkap dalam kekuatan yang lebih besar dari mereka. "Jaka, kita harus pergi," katanya dengan suara tegas, matanya tidak pernah lepas dari cahaya biru di dalam celah. Jaka menatapnya dengan ragu, tetapi akhirnya mengangguk. Mereka tidak punya pilihan lain. Mereka melangkah maju, mendekati celah yang semakin membesar, siap memasuki dunia yang penuh dengan misteri dan ancaman yang tak terduga. Namun ketika mereka melangkah lebih dekat, sosok wanita itu menghilang, meninggalkan mereka dengan perasaan bahwa sesuatu yang lebih besar, lebih mengerikan, sedang menunggu di balik gerbang ini. Ketika mereka memasuki celah itu, dunia yang mereka kenal mulai hancur, dan perjalanan mereka menuju kegelapan yang lebih dalam baru saja dimulai.